pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Dua tentara tewas ditembak kelompok separatis di Kabupaten Duga. Perahu dihantam gelombang tinggi, 2 pemancing meninggal dunia di perairan Kaimana. Sepekan jelang Ramadan, harga cabai di Pasar Wamanggu Merauke turun. Dua tentara tewas saat pos TNI Kaure Bawah di distrik Kenyam, Kabupaten Duga diserang kelompok separatis Sabtu lalu. Letda Muhammad Iqbal dan Pratu Wilson Anderson tewas tertembak saat pos mereka diserang dari 2 arah, sementara 8 tentara lainnya terluka. Tembakan yang berasal dari 2 arah yang diduga dilakukan kelompok separatis Egyanus Kogoya mengagetkan 10 tentara yang saat itu berada di pos. Ahad kemarin 2 jenazah dievakuasi menggunakan helikopter Puma TNI dari Bandara Kenyam, Duga ke Bandara Moses Kilangin, Mimika. 2 jenazah dan korban luka langsung dibawa ke rumah sakit daerah Mimika. Polisi dan tentara masih mengejar kelompok Egyanus Kogoya. Mereka diduga melarikan diri ke distrik Mapenduma. Kelompok Egyanus tahun 2018 lalu membantai 28 karyawan Istaka Karya yang sedang membangun jalan Trans Papua di distrik Mbua, Kabupaten Duga. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua. Rukunia Warvete dan Rahma Warvete ditemukan meninggal dunia di perairan Tanjung Bikari, Kabupaten Kaimana, Sabtu lalu. Sebelumnya, Kamis pekan lalu, kedua korban tengah asik memancing, namun perahu mereka terbalik dihantam gelombang tinggi di perairan Tanjung Bikari. Suami korban, Abdurrahim Kurita, yang selamat dari kecelakaan, langsung melaporkan kejadian itu ke polisi. Jam berapa tadi kemudian? Sekitar mungkin 9:30 tadi. 9.30 ya? Penemuan tadi ya. Di sekitar Kelapa 9 ya? Ya, sekitar Kelapa 9 kemarin ya. Sebelum Kelapa 9 ada. Jadi pas lewat ketemu dengan kelihatan punggungnya. Jadi kepalanya langsung dicela-cela batu. Dan sekarang masih lakukan upaya pencarian terhadap 1 korban, Ya, 1 lagi kemudian ya? Masih ada pencarian untuk 1 korban lagi yang ditemukan. Untuk pencarian sudah berapa lama dilakukan? Dari semalam. Semalam? Ya, sejak suaminya datang sampaikan di sini bahwa ada kecelakaan di laut itu, langsung masyarakat langsung turun untuk membantu mencari dari semalam sampai pagi ini baru ditemukan. Jadi yang dampak dari ombak angin kemarin? Ya, kan? dari angin kemarin, badai kemarin. Mereka 3 orang satu perahu itu? Ya, 3 orang satu perahu. Jenazah kedua korban disemayamkan di rumah duka di Desa Bumsur dan Ahad kemarin telah dimakamkan. Arfat melaporkan dari Kaimana, Papua Barat. Polisi menangkap 7 orang yang diduga menganiaya 2 orang anggota Intelkam Polres Jayapura Kota pada Sabtu lalu. Ketujuh pelaku ini sebelumnya berkumpul di Perumnas 3 Kamwolker Waena. Mereka berencana menggelar unjuk rasa. Saat itu datang polisi berpakaian preman lalu memfoto mereka. Para pelaku rupanya tidak terima, mereka lalu menganiaya korban. Pada saat dialog dengan beberapa orang oleh perwira kita, kemudian ada satu anggota kita yang kemudian dikeroyok oleh beberapa oknum yang ada di lokasi tersebut. Nah, seketika itu maka diambillah tindakan untuk berupaya melakukan tindakan tegas berupa mengamankan anggota kita dan juga menghadapi kurang lebih ada sekitar 10 orang kalau tidak salah yang melakukan perlawanan terhadap aparat. Kemudian di situ kita juga melakukan pembelaan diri dengan tangan kosong dan anggota kami juga
satu orang juga kena pukul juga. Jadi ada 2 orang anggota kami, yang pertama yang berpakaian preman, yang kedua yang berpakaian dinas dari fungsi sabara. Di saat kami mengamankan mereka karena terjadi perkelahian karena telah melakukan perlawanan kepada petugas, maka ada beberapa orang yang cedera, diantaranya 2 anggota kita dan juga mungkin dari 7 orang yang saat ini akhirnya kita tangkap dan amankan ke Polresta ini. Setelah diperiksa 12 jam, ke-7 orang itu dilepas dan hanya dibuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polisi menangkap seorang bandar narkoba beserta 3 anak buahnya di Jalan Ahmad Yani, Kota Sorong, Sabtu lalu. Dari tangan tersangka, polisi menyita 2 kg ganja serta 5 gram sabu-sabu. Kapolres Sorongkot AKBP Johannes Kindangen mengatakan, barang bukti ganja dan sabu-sabu tersebut merupakan hasil tangkapan terbesar selama ini. Barang bukti ini dari luar daerah Sorongkota dengan menggunakan kapal, dan kami masih lakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk juga ada beberapa rekannya di lapas. Kami lagi mengecek untuk keterlibatan dari rekan-rekannya, termasuk juga ada DPO, yang DPO saat ini sudah kabur bukan di wilayah Sorongkota lagi. Kami lagi lakukan pengejaran. Demikian keterlibatan mereka masih komunikasi untuk jaringan-jaringan termasuk yang pengguna dan pengedar. Jadi kami masih dalam tahap penyelidikan untuk merangkumkan semua keterlibatan, termasuk juga dari lapas, termasuk juga dari pengguna dan pengedar lainnya. Ya, kali ini jaringan sudah antar kota, jadi mohon waktu, mudah-mudahan kami bisa ungkap lebih dari 2 kilo ini. Ini termasuk besar di wilayah Papua Barat. Kita tangkap seberat 2 kilo. Jadi sejarah kami di Polres Sorongkota dengan kepemimpinannya Bapak Kasat Narkoba, Pak Induk Adul Bayu, bisa mengungkapkan kasus ganja yang paling terbesar saat ini 2 kilo. Mudah-mudahan kami akan ungkap lebih besar lagi jaringan-jaringan lainnya. Penangkapan bandar narkoba ini adalah hasil pengembangan pengusutan jaringan pengedar narkoba di Lapas Sorong. Keempat tersangka terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Polisi menangkap 2 pelaku penganiayaan terhadap Bribda Anton Matatula, anggota Ditsamapta, Polda Papua. Kedua tersangka diringkus di 2 lokasi tanpa perlawanan. Sementara 1 pelaku lainnya hingga saat ini masih diburu polisi. Ia diduga sudah melarikan diri ke Pegunungan Tengah. Selain itu, polisi saat ini juga masih memeriksa 2 orang saksi yang berada di lokasi pengeroyokan. Korban hingga saat ini belum ditemukan. Polisi dibantu warga, bahkan ketua adat masih mencari jasad korban di Sungai Tami. Anton ya, ini kami masih dalam proses pencarian korban. Ini sudah kira-kira 2 mingguan ya. Besok kami akan lanjutkan lagi pagi di sekitar wilayah Sungai Tami sampai ke muara laut, dan mudah-mudahan bisa ditemukan lah ya. Sementara untuk terduga pelaku sudah kita tangkap beserta barang buktinya ya. Tapi kemudian kami masih menunggu hasil resmi pengecekan identifikasi barang bukti mobil dari bercak-bercak darah dan dilaksanakan. Tinggal hasil resminya. Saya kurang tahu mungkin reskrim sudah terima atau belum. Saya belum mendapatkan laporan. Sementara barang bukti yang lain sudah, dan saksi-saksinya juga ada. Seperti itu. Jadi kita masih menunggu korban yang perlu kita cari terus setiap hari. 28 Februari lalu, Bribda Anton menabrak mobil pelaku. Pelaku dan temannya rupanya tidak terima.
Mereka lalu menganiaya Bribda Anton hingga tewas dan membuang jasadnya ke Sungai Tami. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Penjual daging sapi di Pasar Wamanggo Merauke kesulitan mendapatkan hewan ternak sapi untuk dipotong lalu dijual. Menurut mereka, kalaupun ada harganya sangat tinggi dan sulit laku karena harga mencapai Rp120.000 per kilogram. Ahmad, salah seorang penjual daging, mengatakan tidak semua penjual daging sapi bisa berjualan setiap hari di pasar. Dagingnya berapa dijualnya sekarang? Harga daging masih 120. Ini kakak, nanti kalau macam yang potong 2 atau 3 orang, dia punya harga sampai 130. Oh gitu. Jadi kalau yang potongnya kurang, harganya naik. Betul. Kenapa sampai seperti itu? Faktor dari apa? Sapi. Termasuk sapi. Memang susah didapatkan sapinya. Stoknya sapinya banyak sih. Cuma harganya di lokasi. Harga berapa biasanya? Kalau biasanya harga sapinya berapa biasa? Ini ya, itu pengaruh sapi ada, stok sapi banyak, cuma harga di lokasi yang ini yang mahal ya? Mahal harganya. Biasanya berapa itu kalau? Daging-daging 100 sampai sekarang 15 juta. Biasanya berapa? Biasanya itu sekitar 12 ya. 12 juta ya. Pedagang memprediksi menjelang bulan puasa harga daging sapi akan naik seiring permintaan yang tinggi dan kurangnya pasokan sapi dari peternak. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sepekan menjelang bulan puasa, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Wamanggo Merauke turun. Cabai kecil yang pekan lalu dijual di kisaran Rp180 hingga Rp200.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp150.000 per kilogram. Cabai keriting dari Rp120.000 per kilogram juga turun menjadi Rp80.000 per kilogram. Namun cabai berukuran besar naik Rp20.000 dari Rp100.000 per kilogram menjadi Rp120.000 per kilogram. Berapa Ibu? Lombok kecil? Iya. 150. Tadinya berapa memang Bu? 180. Turun Bu ya? Kenapa bisa turun Ibu? Ada kiriman dari Timika. Oh dari Timika ya. Kalau lombok besarnya berapa Bu sekarang? 120. Tadinya berapa itu? 150. Turun juga Bu ya? Turun. Kalau keritingnya berapa Bu sekarang? 70. 70 juga. Turun juga Bu? Turun. Dari harga berapa Ibu? Kemarin 100. 100 ya. Ibu kalau kira-kira untuk dekat puasa ini apa naik apa turun lagi? Oh, mungkin naik kok. Naik lagi ya. Kenapa itu Bu? Memang susah ya? Ya itu kebutuhan itu. Kan sekarang habis tenggelam juga. Oh gitu habis kena ya. Tenggelam, Pak. Tapi susah dapatnya di sentra pertanian Ibu. Susah ya. Dari mana memang datangkan Ibu? Serangga satu. Enggak, maksudnya dari luar Papua ini apa? Dari luar Merauke? Timika. Dari Timika sama mana lagi? Makassar. Makassar ya. Selain cabai, harga bawang merah dan bawang putih di Pasar Wamanggo sejauh ini masih stabil. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Vaksinasi massal digelar di Kota Sorong. Warga yang hendak divaksin dijemput menggunakan perahu dari Pulau Sop. Warga seperti biasa harus diperiksa kesehatannya oleh tim vaksinator untuk memastikan tidak memiliki komorbid atau penyakit penyerta. Kapolres Sorong Kota Ajun Komisaris Besar Polisi Johannes Kindangin mengatakan, selain orang dewasa, vaksinasi juga difokuskan kepada anak-anak yang belum divaksin sama sekali. Masyarakat termasuk anak-anak sekolah, kebetulan anak sekolah pada saat hari Sabtu ini kan sudah mulai libur. Jadi kami fokus kepada anak sekolah karena di wilayah Sorong Kota masih kurang untuk anak-anak sekolah yang masih di bawah 30%. Jadi masih ada sekitar 70% anak-anak di umur 6 tahun sampai 17 tahun belum divaksin. Jadi kita setiap hari Sabtu di Sorong City ini membuat GBR vaksin. GBR vaksin kita undang untuk anak-anak, termasuk juga memberikan hadiah buat anak-anak sejenis susu, sama juga dengan permainan lain-lain untuk anak-anak. Untuk target booster sendiri kemudian seperti apa animo masyarakatnya ini? Target dari pemantauan ini kita memang masih kurang untuk wilayah Sorong, baru mencapai
3,8%. Iya. Jadi masih kurang. Nah, sehingga saya imbaukan kepada masyarakat yang akan mudik, yang akan melaksanakan Idul Fitri, ayo kita vaksin. Vaksin booster 1, 2, dan 3. Lebih baik juga untuk booster. Karena saat ini booster itu untuk kekebalan tubuh kita, ya. Apalagi yang hendak mau melakukan mudik ya. Mudik ya, tolonglah untuk divaksin, ya. Selain anak-anak, petugas juga memberikan vaksin booster kepada warga sebagai syarat untuk mudik Lebaran tahun ini. Berapa ini? Yang ketiga, Pak. Iya, poster ya? Iya, booster. Iya. Rencana mau melakukan mudik atau bagaimana Pak? Ya, Kan ini aturan-aturan baru, hari yang mudik harus booster. Jadi ini salah satu persiapan. Iya, salah satu persiapan, tapi belum tentu mudik juga, tapi sudah persiapan duluan. Rencana kalau mudik kemana Pak? Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Iya. Bersama keluarga? Iya. Oh, iya. Polri dan TNI di Kota Sorong terus menggencarkan vaksinasi COVID-19 karena capaian vaksinasi masih rendah. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat. 3 narapidana wanita dipindahkan ke lapas khusus wanita di Jayapura Sabtu lalu. Pemindahan ketiga narapidana ini karena lapas Merauke belum memiliki lapas khusus wanita. Di samping itu, ketiga napi wanita ini divonis di atas 10 tahun penjara, sehingga diperlukan pembinaan khusus. Lapas kelas 2B Merauke saat ini juga dihuni napi anak-anak. Mereka seharusnya juga dipindahkan dan dibuatkan lapas khusus, namun terkendala anggaran. Pemindahan, karena biaya pemindahan kita ini kan memakai pesawat, jadi kita hanya menyesuaikan dengan biaya pemindahan yang ada di dalam lapas. Ya, anggaran yang ada. Ada berapa orang yang dipindahkan Pak ke lapas? Kemarin itu 3. 3 ya, semua perempuan? Perempuan semua. Kasus apa dia? Ada yang kasus pembunuhan 1, kasus narkoba 2. Kenapa dipindahkan memang Pak lapas? Yang pertama karena hukuman mereka yang tinggi. Yang kedua tujuan utamanya itu adalah mereka itu kan perempuan. Lebih bagus kan dibina di lapas perempuan. Lapas perempuan. Di mana? Di Jayapura? Iya. Di Jayapura. Iya. Hukumannya berapa memang? Yang paling tinggi itu 19 tahun. Yang paling satu, yang lainnya? Yang satu 6 tahun, yang satu 5 tahun. Nah sekarang untuk binaan perempuan berapa orang sekarang di sini Pak? Posisi sekarang 15. 15 ya? Iya. Tadinya 18? Iya. Oke. Saat ini lapas Merauke dihuni 15 napi wanita dan 2 orang napi anak. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pertandingan bola voli narapidana di lapas Merauke digelar dalam rangka memperingati Hari Lembaga Permasyarakatan ke-58 yang jatuh pada tanggal 27 April. Kalapas Merauke mengatakan lomba dilakukan untuk memupuk dan mempererat persaudaraan antar napi. Juga digelar untuk mencari atlet bola voli berbakat. Ini adalah menyongsong Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58. Jadi dalam menyongsong Hari Bakti kita itu biasanya kita melakukan pertandingan. Nah, kali ini saya memilih khusus voli karena memang cuaca dan kondisi di tempat ini yang tidak memungkinkan, sehingga kalau kita membanyakan pertandingan kan terhambat nanti. Jadi kita konsentrasi ke voli, tapi tidak saja habis ini, tapi tadi saya akan membentuk tim voli dari lapas yang baik, sehingga tim itu terbentuk dengan baik. Saya akan mengundang instansi-instansi yang ada di Merauke ini untuk bisa bertanding bersama kita di dalam lapas ini. Pertandingan voli ini diikuti 14 tim yang seluruhnya merupakan penghuni kamar atau sel di lapas Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.